Di dalam Islam itu walimah, namanya walimah. Kalau ada undangan untuk makan itu namanya walimah. Walimah yang diwajibkan di dalam agama itu cuman walimatul urus. Walimah undangan untuk akad nikah. Dan itu pun dengan 20 syarat yang kata ulama hampir mustahil kalau dikatakan masih ada syarat itu. Kalau syaratnya tak terpenuhi nggak jadi wajib, jadi sunnah aja. Di rata-rata walimah itu sunnah semua, tidak ada wajib. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdid qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Balik kita lanjutkan kajian dalam kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad. Di pertemuan terakhir minggu kemarin dijelaskan kewajiban untuk ihsan, berbuat baik ilal mamalik, kepada milik kita yang kita miliki, wal ariqa, dan para budak. Ayatnya kemarin dijelaskan perintah untuk berbuat baik itu. Kemudian dari hadis juga ada kewajiban, dan sebelumnya juga kita udah uraikan berulang kali kewajiban nafkah di dalam Islam itu meliputi usul wal furu', meliputi orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas. Syaratnya mereka fakir. Kalau mereka kaya, nggak wajib ada nafkah anak ke orang tua. Kemudian al-furu' ini meliputi anak, cucu sampai ke bawah. Syaratnya sama, mereka itu fakir. Kalau kaya nggak ada tanggung. Kemudian yang kedua istri, dan istri ini kewajiban nafkahnya yang lebih akad, dan itu udah ditetapkan, beda dengan yang pertama tadi. Ketentuannya udah ditetapkan satu. Yang kedua, kewajiban nafkah kepada istri itu la yasqut bimudhiyil ayyam, dengan berlalunya hari tidak gugur, artinya terhitung hutang kepada suami. Yang terakhir adalah yang dua ini udah kita jelasin sebelumnya, dan ranah rinciannya itu untuk teorinya ada di kitab fikih. Kita tasawuf hanya untuk menjelaskan prakteknya secara sempurna di dalam syariat dengan menerapkan adab dan sunnah. Selanjutnya yang terakhir adalah di minggu kemarin al-ihsan ilal mamalik, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada yang kita miliki. Nah, ini meliputi para budak. Di zaman dulu itu ada budak. Budak itu memang diperjualbelikan, jadi milik kita pribadi. Jadi dia kerja nggak digaji, cuman wajib dikasih makan, kasih tempat tinggal, sama pakaian. Yang standar untuk para budak atau hamba sahaya di masa itu. Kalau dia memberikan makanan dan pakaian, rumah, sama seperti yang dia pakai, itu yang diminta di dalam kitab tasawuf, dalam teori fikih yang standar hamba aja, hamba sahaya. Kalau dia menempatkan mereka sebagaimana manusia selayaknya dan diberi pakaian, makanan yang dengan makanan yang sama dengan tuannya, ini yang disebut memanusiakan manusia, itu lebih afdal. Ini ranahnya tuh sunnah, adab, mendapatkan pahala lebih. Cuman kalau makan dan minum sekedar untuk bertahan hidup, itu hukumnya wajib, itu nggak bisa ditawar.
Baik. Nah, budak ini beda dengan asisten rumah tangga atau pembantu. Pembantu itu beda. Pembantu itu orang yang digaji, bekerja digaji. Memang dibayar jasanya. Kalau budak ini nggak ada gaji. Berapapun besar pekerjaan dia cuma dapat makan dan minum aja itu. Jadi beda ya, pembantu rumah tangga itu beda hukumnya dengan perbudakan. Dan sekarang perbudakan itu sudah dihapuskan dan itu udah sepakat. Nah di zaman Nabi, kalau Nabi bisa menghapuskan ya Nabi hapuskan. Cuman perbudakan itu sudah mentradisi dari ribuan tahun namanya. Akan tetapi sekian banyak cara untuk menjadi budak di dalam Islam itu dipersempit caranya. Cuman satu aja. Orang kafir tertangkap di medan perang dan ditetapkan menjadi budak. Kalau muslim nggak bisa menjadi budak sama sekali dari lahir. Itu udah semakin dipersempit. Nah kemudian dibanyakkan amalia-amalia yang setiap ada kafarah itu untuk menembus dosa, diantaranya dosa ketika berhubungan badan di bulan suci Ramadan dalam keadaan puasa di siang harinya, itu kafarohnya memerdekakan budak. Dan banyak lagi kafarah yang diwajibkan memerdekakan budak. Ini menunjukkan posisi agama Islam yang yang di dalam agama Islam memerangi perbudakan itu sendiri. Artinya minta dihapuskan. Dan sekarang udah nggak ada lagi. Baik. Cuman kalau dibawakan hadis ayat tentang perbudakan, ini sejarah masa lalu yang pernah ada dan memungkinkan untuk kemudian hari kembali lagi. Cuman di dalam Islam memang ditetapkan hukum mereka itu gimana? Secara rinciannya termasuk terkait nafkah. Terkait nafkah, walaupun mereka diperjualbelikan, tetap nafkahnya wajib diberikan. Baik, cuman ya beda ya. Jadi hadis-hadis Al-Quran, ayat Quran yang terkait dengan budak itu nggak ada korelasi sama sekali dengan asisten rumah tangga. Hukumnya berbeda. Ini mereka adalah orang yang merdeka. Kalau budak tuh nggak bisa melarikan diri dari tuannya. Kalau mereka nggak mau bekerja lagi, ya tinggal putus kontrak aja selesai. Nggak ada terkait lagi sama mereka. Ayat. Selanjutnya, budak sama halnya dengan hewan peliharaan. Itu kemarin dijelaskan wajib diberikan makanan, kemudian jangan dibebani mereka pekerjaan yang mereka di atas kemampuan mereka, di luar kemampuan mereka. Nah, ini dilarang. Kemudian dikutip hadis kemarin, ada seorang perempuan di dalam hadis, dia masuk neraka dikarenakan dia punya kucing. Kucing ini dikurung terus-menerus dan tidak dikasih makan dan minum sampai dia meninggal, sampai kucing ini mati. Kata Nabi, tidak dia kasih makanannya, enggak juga dibebasin supaya dia bisa makan dari hasyaratul ard, min khashashil ard, dari serangga-serangga yang ada di tanah. Oleh karena itu dia masuk neraka. Ini hadis menjadi sandaran para ulama menetapkan bahwasanya hewan peliharaan itu wajib diberi makan. Kalau dia mati gara-gara kelalaian pemiliknya atau dengan sengaja tidak memberi makan apalagi, maka dia akan masuk neraka. Baik. Dan kita kemarin jelaskan di dalam Islam itu tidak ada satu hewan pun yang dikultuskan, nggak ada. Kucing sama tikus statusnya sama-sama hewan yang nggak halal untuk dimakan. Gitu. Kemudian kalau tikus mati dibuang ke tempat sampah, kucing mati dibuang ke tempat sampah karena sama-sama nggak bisa dimakan. Jadi nggak ada ritualnya kalau kucing mati dikuburin pakai kain putih dan yang lain, apalagi disolawatin bacain Yasin, ya. Itu keterlaluan. Ya. Kucing kalau bulunya lepas dan bulunya banyak, najis dan sholat kita tidak sah. Bulu kucing itu najis. Cuman kalau sedikit dimaafkan. Dan ada pun yang mengatakan Nabi memiliki kucing peliharaan, itu bukan hadis, itu karangan, hadis palsu alias. Nabi nggak pernah punya kucing.
Dan nggak pernah disebutkan hewan peliharaan, hewan kesayangan Nabi itu kucing. Orang Nabi nggak pernah punya kucing, gimana pakai hewan kesayangan? Diriwayatkan Nabi punya unta, Nabi punya bagla, Nabi punya himar, punya keledai. Selain itu Nabi nggak punya hewan peliharaan kucing. Dan nggak ada korelasinya menjadi kucing hewan peliharaan Nabi, enggak. Akibatnya gara-gara khurafat ini, dongeng ini, masyarakat terkadang berlebihan di dalam memperlakukan kucing. Kalau nabrak kucing nggak sengaja, sial, bahaya. Jadi harus pakai pakaian dia, kurung apa dikubur tuh kucing. Dari mana? Dari mana asal muasalnya? Nggak ada. Karena takut sial, ntar kalau dia mau nabrak lebih baik ditabrakan ke orang lain itu kendaraan. Atau lagi melaju kencang, ada kucing lewat. Kucing itu binatang yang paling nggak pintar kalau nyebrang jalan. Selalu bingung dia, karena mematung di depan situ. Oke, kalau kita dalam kecepatan yang tinggi, apakah harus mengorbankan diri atau orang yang ada di dalam untuk menyelamatin kucing? Ya, logika apa yang bisa dipakai seperti itu ya? Ada umatnya Nabi di dalam mobil itu. Jadi kucing lebih mulia dari umatnya Nabi itu sendiri. Ya, tabrak tuh kucing, matiin sekalian. Ya bukan dengan sengaja, kan, tetapi memang keadaan seperti itu. Kalau sengaja menyiksa binatang, hatta anjing pun yang najis nggak boleh disiksa, dipukulin. Akan tetapi kalau dalam keadaan darurat, ya pilihannya dua, kita yang mati atau celaka, atau kucingnya yang tertabrak, ya ditabrakan aja. Karena tidak ada satupun hayawan yang dikultuskan di dalam Islam. Ya. Baik. Bahkan di dalam fikih, apabila ada hewan tetangga atau hewan manapun sering masuk ke rumah, sudah seringkali diusir, dia sering mengganggu bahkan merusak properti kita, dibunuh pun halal, termasuk kucing. Yang dicontohkan kucing di dalam kitab fikih itu. Ada kucing yang sering merusak properti, udah berapa kali disembelih kepalanya, dibuang nggak apa-apa. Walaupun itu punya orang. Karena harusnya orang itu ganti properti kita. Karena hewan peliharaan, hewan nggak punya otak, orangnya harusnya punya otak. Harusnya dia yang bertanggung jawab atas hewannya. Sama di dalam fikih itu, kalau ada anak kecil yang merusak properti orang lain, siapa yang ganti? Orang tuanya. Karena mereka belum sempurna sistem kerja otaknya. Orang tua bertanggung jawab. Itu disebut dhamanul mutlafat. Wajib mengganti rugi atas kerusakan orang lain yang disebabkan oleh anaknya atas kelalaian. Anak itu di sisi pastinya ada rincian kalau dalam kitab fikih, nggak ada kelalaian juga dari yang memiliki properti. Ya. Kalau ada sama-sama kelalaian, ntar ada rinciannya dalam type. Ini ya poinnya. Kucing bukan hewan kesayangan Nabi. Tidak ada pengkultusan apapun untuk kucing. Tikus mati dilempar ke tempat sampah, kucing mati juga dilempar ke tempat sampah. Nggak ada kewajiban, nggak ada anjuran untuk nanam kucing kalau dia mati, nggak ada. Lempar aja ke tempat sampah, nggak apa-apa. Ya kan? Supaya khurafat itu hilang, nggak terlalu berlebihan. Memposisikan segala sesuatu kalau di dalam kacamata agama sesuai dengan apa yang ada di dalam konsep syariat. Selanjutnya, wa amal ihsan ilal jiran. Adapun berbuat baik kepada tetangga, faqad amarallahu bihi fi qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian Allah, jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Wabidil kurba, begitu juga kepada keluarga dekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba, tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh. Surah Nisa ayat 36. Waqad azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal jar. Nabi telah memposisikan hak seorang tetangga atau setiap tetangga itu
merupakan hak yang besar, hak yang agung. Wa hatsa 'alal ihsan ilaih, dan Nabi tekankan untuk berbuat baik kepadanya. Wa balagha fin nahyi an idzaihi, dan Nabi sangat melarang perbuatan mengganggu, memberikan, mendatangkan ketidaknyamanan kepada tetangga. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai Nabi bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan diriku dengan tetangga, sampai aku menyangka bahwasannya, yaitu tetangga, sayuwarrithuhu, akan mendapatkan warisannya. Ay yaj'al lahu nasiban minal irthi fi mali jarihi, akan dijadikan untuk tetangga itu bagian daripada warisan dari harta tetangganya. Ini satu mubalaghah, penekanan di dalam pembicaraan Nabi, di dalam penyampaian Nabi, bahwasanya hak tetangga itu besar lah. Saking Jibril itu nasihatin terus, kalau berulang-ulang kali kan berarti di situ ada atensi yang luar biasa, harus diperhatikan. Sampai-sampai aku nyangka mungkin kalau tetangga meninggal masih dapat bagian daripada warisan. Cuman faktanya kan enggak. Cuman Nabi memberikan perhatian khusus sampai diucapkan hal tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadisnya Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tetangganya. Ini dihubungkan keimanan ya. Jadi memuliakan tetangga itu bukan berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan naluri, bukan juga berdasarkan sifat timbal balik. Karena dia baik, kita baik, dia acuh, kita nggak acuh, dia musuhin, kita musuhin, bukan itu. Akan tetapi ada aturan yang ini sifatnya permanen. Tidak bisa dibuat berdasarkan perasaan, berdasarkan mood yang ada di dalam diri, nggak bisa. Itu sumbernya dari keimanan. Kalau keimanan hal yang permanen. Jadi perilaku itu tidak akan berubah dengan perilaku orang lain kepada dirinya. Kenapa? Sumbernya dari keimanan. Maka kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tetangganya. Waqala alaihi salatu wassalam, ya, hadis-hadis yang seperti ini bukan berarti orang yang tidak memuliakan tetangganya itu berarti nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak beriman berarti kafir, bukan. Hadis-hadis seperti ini maknanya tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna. Jadi level keimanannya rendah. Kenapa? Karena dia termakan dengan perasaan, termakan dengan ucapan orang lain yang masih asumsi, kadang fitnah, kadang hal-hal yang mubalaghah, terlalu berlebihan dan yang lain sebagainya. Itu maksudnya. Faqala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man adza jarahu faqad adani. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka dia telah menyakiti diriku. Wa man adani, barang siapa menyakitin diriku, faqad adzallah, maka hakikatnya dia telah menyakiti Allah. Nabi hubungkan seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, man lam ya'man jarahu bawa'igahu, yang tetangganya itu tidak aman atas bawa'igahu, yakni arti bawa'igahu bidzalika syarruhu, yang dimaksud dengan hal itu adalah syarruhu,
kejahatannya, wa adahu gangguannya, wa fitnatahu dan juga fitnahnya. Wallahu a'lam, berarti tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang tetangganya itu terganggu. Dengan apa? Dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan suara dari rumahnya, suara musik yang menggelegar, terlebih di malam hari, dari asap yang dia berikan secara terus-menerus tanpa toleransi. Sesekali biasanya ya saling bertoleransi. Cuman tiap hari bakarnya di depan kamar rumahnya lagi. Itu tetangga baru punya anak kecil, atau lagi dia tahu tetangga itu punya sakit asma. Ini nih orang-orang yang nihil perasaan, nggak ada perasaan sama sekali. Kalau di dalam Islam haram ganggu siapapun, haram nyakitin siapa, nggak Nabi nyakitin Allah, ya, nggak boleh. Kalau sudah haram kan harusnya ditinggalkan, ya enggak. Apalagi jangan sampai nunggu dia ngerasa terganggu, kayaknya nggak ngerasa. Dalam hadis wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata ulama, sebagaimana engkau ingin diberlakukan, digauli, disikapi dengan sikap yang baik itu, maka berlakukanlah sikap itu juga kepada orang lain. Jadi apapun. Baik. Wa haqqul jari 'azimun. Haknya tetangga itu besar. Wal ihsan ilaihi min ahammil muhimmat fid din. Berbuat baik kepada tetangga termasuk kepentingan yang paling penting di dalam agama. Wala yatimul ihsan illa bikaffil adza anhu. Dan perbuatan baik itu tidak akan sempurna. Bahkan bisa menyebabkan sia-sia kalau tidak disertai dengan kafil adza anhu, tidak menyakitinya. Percuma sering bantu, sering nyakitin juga, sering ganggu juga. Buat apa? Mending jangan bantu, jangan ganggu. Bas, netral aja gitu udah. Kayak nggak kenal nggak apa-apa. Asalkan nggak saling ganggu. Jadi ada hal yang minimal kita katakan ya. Minimal kalau nggak bisa nolong, jangan ganggu. Nolong nggak ada kewajiban juga. Cuman kalau mengganggu sudah ranahnya keharaman, diharamkan. Baik. Itu minimal di dalam praktek bertetangga. Tetangga nggak peduli, nggak apa-apa, cuma jangan sakitin mereka. Orang nggak ada kewajiban untuk nafkahi tetangga, sama untuk saling hadir ketika acara. Ini kerap kali ya. Di dalam Islam itu walimah, namanya walimah. Kalau ada undangan untuk makan itu namanya walimah. Walimah yang diwajibkan di dalam agama itu cuman walimatul urus. Walimah undangan untuk akad nikah. Dan itu pun dengan 20 syarat yang kata ulama hampir mustahil kalau dikatakan masih ada syarat itu. Kalau syaratnya tak terpenuhi nggak jadi wajib, jadi sunnah aja. Jadi rata-rata walimah itu sunnah semua, nggak ada wajib. Kenapa kalau ada tetangga nggak datang, diomongin, dikata-katain, diribain, kan dosa. Ini namanya perilaku nggak baik. Dudukan segala sesuatu itu dengan hukum agama. Kan seorang muslim terikat dengan melaksanakan semua hukum agama. Kalau dia nggak mau datang, kan bukan kewajiban agama ya. Cuman dia akan mendapatkan konsekuensi sosial, nggak apa-apa juga. Cuman nggak perlu diomongin di belakang, dikata-katain, provokasi orang lain untuk nggak datang ketika acara dia. Ini kan
bentuk yang menyakiti. Baik. Dan ini lagi ranahnya. Jadi keimanan dan ketakwaan itu hampir mustahil juga tanpa ilmu. Kan keimanan dan ketakwaan itu ada teorinya. Dipraktekkan sesuai teori, barulah jadi namanya iman dan takwa wujudnya. Teori itu nggak bisa di-download juga, belum ada servernya sekarang. Harus dipelajari. Dengan kata lain, mustahil orang mengklaim dirinya seorang yang beriman dan bertakwa tanpa dia mau belajar agama. Tanpa dia mau belajar agama. Itu cuman fata morgana. Asumsi, klaim tanpa ada wujud nyatanya. Kita itu bercita-cita untuk hal yang baik. Kalau berangan-angan menghayal, itu kadang-kadang sesuatu yang sangat tinggi. Yang dia tuh nggak tahu juga jalur ke sana. Cuman mau merelaksasi ucapannya aja. Cuman orang kadang-kadang banyak yang terjebak di angan-angannya itu. Seperti orang yang nge-fly, cuman dia nggak konsumsi narkoba. Cuman terlalu jauh. Enggak. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Sadar atas hal tersebut. Jadi klaim takwa tanpa ilmu itu fata morgana, halusinasi. Jadi begitu, harus tepatkan sesuatu sesuai prosedur syar'inya. Dan ini juga banyak orang buat acara mengatasnamakan agama, kecintaan kepada Nabi, buat maulid Nabi, buat Isra Mi'raj, buat acara ini, buat acara itu. Giliran yang ini nggak datang, mulai diomongin, digibain, digunjing. Oh itu nggak datang, kita datang terus, besok nggak usah datang. Kenapa jadi ajang untuk dendam-dendaman? Terus bentuk kecintaan apa yang ditunjukkan kepada Nabi? Atau tanda tanya besarnya, Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad atau Nabi yang lain? Nabi palsu maksudnya. Ginilah orang-orang yang bodoh mengatasnamakan agama. Belajar dulu biar pintar. Jadi tahu menempatkan diri, tahu mengucapkan apa yang harus diucap, tahu berinteraksi secara sosial, gitu ya. Karena orang memiliki problematika masing-masing. Kita nggak pernah mau menyumbang solusi untuk dirinya, nggak peduli. Kenapa orang lain harus peduli kepada kita? Ya enggak. Logika apa yang bisa membenarkan hal seperti ini? Kecuali orang-orang yang bangga atas bereforia atas kebodohan yang dimiliki. Alhamdulillah. Baik. Jadi letakkan segala sesuatu sesuai prosedurnya lah, di tempatnya. Di tempatnya. Orang yang soleh itu disebut orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu disebut soleh. Tempatnya itu adalah syariat. Syariat itu terhimpun di dalam ilmu agama. Itulah syariat. Pelajari, pahami, praktekkan. Baru disebut soleh. Orang yang fasik, orang yang tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, begitu. Selanjutnya, wal ihtimalul adza minhu in adza. Jadi nggak sempurna berbuat baik kepada tetangga tanpa kita itu menahan segala ketidaknyamanan yang bisa dirasakan oleh tetangga kita gara-gara perbuatan kita. Itu yang diminta.
Baik. Selanjutnya, wahtimalul adza minhu in adak. Sebaiknya sebagai seorang tetangga kita lebih untuk bersabar atas perilaku yang tidak menyenangkan dari tetangga kita. Gak semua disikapin dengan hal-hal yang sama atau frontal ya, karena tidak ada ujungnya terkadang. Ma'astina il ma'ruf, disertai dengan perbuatan baik, wa badlil ihsan ilai, dan memberikan hal-hal menunjukkan perilaku yang baik kepada dirinya. Hasbul istita'ah, semaksimal mungkin. Karena semua berubah. Orang-orang yang membenci kita dan berperilaku yang tidak pantas untuk kita di masa dulu, kita balas dengan perilaku yang sebaiknya, ini akan terkenang. Suatu titik dia sadar, dia akan malu dan mungkin akan meminta maaf kepada, dan kita nggak peduli itu. Kenapa? Karena basis kita adalah keimanan dan ketakwaan. Dan seorang muslim itu orang yang benar-benar paham betul di dunia ini nggak semua orang bakal suka kepada dirinya. Nabi lagi yang perilakunya itu 100% perfect ya, masih ada yang fitnah diri. Bukan berdasarkan perilakunya, akan tetapi ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran nenek moyang. Mulai fitnah sana sini, dan gitu siapa kita? Gak semua orang tuh. Dan kalau setiap orang yang memiliki perangai yang berbeda itu dan menyikapin kita dengan perangai yang berbeda pula, harus kita sikapin setiap orang itu dengan perangainya masing-masing, maka menyebabkan diri kita itu nggak memiliki pendirian sebagai seorang muslim. Karena perilakunya kerap kali dipengaruhi oleh perilaku orang lain kepada dirinya. Orang lain baik, dia balas baik, orang lain jahat, dia balas jahat, bahkan mau niat lebih jahat lagi. Jadi nggak ada pendirian. Maka jadilah diri sendiri dengan pondasi tadi Islam. Wa dzalika wasfu kulli mu'minin kamil. Ini adalah sifat setiap mukmin yang sempurna di dalam keimanannya. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi bersabda, ahsin mujawarata man jawaraka takun mu'minan. Berbuatlah baiklah di dalam bertetangga kepada tetanggamu, maka engkau menjadi seorang mukmin sejati. Wa haqqul jiran bil ihsan. Kemudian tetangga, kalau tetangga itu banyak yang mendefinisikan 40 rumah di seluruh penjuru mata angin. 40 rumah di kiri, di kanan, di belakang, di depan, itu termasuk tetangga. Ada definisi yang lain lagi. Katakan. Terus siapa tetangga yang paling berhak? Karena kalau 40 kan terlalu jauh, nggak semua juga kita kenal. Nah, jadi siapa yang prioritas untuk diberikan kebaikan kepada mereka? Lebih diperhatikan. Al-aqrab minhum baban ilaika fal aqrab. Orang yang pintu rumahnya lebih dekat ke rumahmu. Wa fil hadits, dalam hadis, inna minal jiran man lahu thalathatu huquq. Di antara tetangga ada yang memiliki 3 hak. Wa huwal jarul muslimu dzul qarabah, yaitu seorang tetangga yang muslim
yang mempunyai hubungan darah atau keluarga. Jadi 3, muslim sendiri ada hak antara muslim yang lain, tetangga ada haknya, keluarga juga sama, silaturahmi kemarin di pembahasannya. Kemudian wa minhum man lahu haqqan wa huwal jarul muslim. Di antaranya, di antara tetangga ada yang memiliki 2 hak, yaitu seorang tetangga yang muslim walaupun nggak punya hubungan darah. Ada 2 haknya, hak tetangga, hak sebagai seorang muslim. Wa minhum, dan di antara tetangga, man lahu haqqun wahid, yang memiliki 1 hak, wa huwal jarul dhimmi, yaitu seorang tetangga yang non muslim, yang kafirnya itu kafir dhimmi, bukan kafir harbi yang memerangi Islam. Semua yang berdomisili di Indonesia kafir dhimmi. Ada hak tetangga yang diberlakukan sama seperti tetangga yang lain. Yang minimal tadi, kalau nggak bisa nolong jangan nyakitin. Fanzur. Maka perhatikan, kaifa asbata lil jari dhimmi. Bagaimana Nabi itu mengisbat lil jari dhimmi haqqul jiwar, memberikan untuk seorang tetangga yang walaupun berbeda di dalam keyakinan sebagai diberikan hak sebagai tetangga, ma kufrihi, padahal dia tidak beriman kepada Allah. Ta'rif bihi aidha ma ta'qid haqqil jar. Dengan itu kita bisa mengetahui begitu besarnya penekanan kepada haknya tetangga, wa mahalluhu fi minad din, dan memiliki tempat di dalam agama. Fa'alaika, maka wajib untukmu, rahimakumullah, semoga Allah merahmatin kalian, bil ihsan ila jiranik, untuk berbuat baik kepada tetanggamu, hasbal imkan, sesuai batas kemampuan. Ba'da kafil adza, setelah engkau tidak pernah nyakitin mereka. Kalau berbuat baik sebisanya aja, nggak bisa ya berusaha. Cuman kalau kafil adza itu harga mati, nggak boleh nyakitin. Anhum mutlaqan, secara mutlak. Wa ihtimalul adza minhum in kan. Satu lagi, kuatkan ketabahan dan kesabaran di dalam menerima perilaku yang mungkin tidak nyaman dari mereka. Kalau ada, wasta'in billah wasbir, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Nabi di periode Mekah itu ya, setelah diperintahkan dakwah secara terang-terangan, dakwah sembunyi-bunyi itu periode Mekah totalnya 13 tahun. 3 tahun pertama dari Nabi diangkat menjadi Nabi itu sembunyi-sembunyi. 10 tahun selesai, setelahnya sampai hijrah ke Madinah itu disuruh dakwah secara terang-terangan. Setelah terang-terangan itu, Abu Lahab yang rumahnya itu kan mulasik. Mulasik itu dindingnya itu nempel antara rumah Nabi sama Abu Lahab. Pamannya, dan juga menjadi besan juga. Sampai akhirnya anaknya itu diceraikan. 2 anaknya Nabi lagi dinikahkan dengan 2 anaknya Abu Lahab. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Setelah Nabi diangkat, ya, dia ngerasa Nabi menyebarkan ajaran yang menyimpang dengan ajaran nenek moyang dan lain sebagainya. Hampir tiap hari Nabi itu nyapuin rumahnya setiap pulang. Kotoran macam-macam di sana. Ada tulang, ada duri, ada mungkin perut dari binatang di situ. Tiap hari Nabi bersih. Cuman kalau Nabi sambil menggerutu, sambil mendendam, yang capek bukan hanya jasad, jadi malahan pikiran. Cuman kalau pikiran itu menghadapinya dengan tenang, dengan senang hati, suatu masalah itu tidak berbentuk masalah. Jadi tergantung penanganan, tergantung penyikapan. Berapa banyak orang yang di dalam menghadapi masalah besar kita lihat kok tegar banget.
Pas dicek, memang mereka nganggap itu bukan suatu masalah. Kalau yang besar aja nggak masalah, apalagi yang kecil. Dan apakah itu hanya dihadapi dengan perasaan? Perasaan selalu berubah. Pastinya ada ilmu yang dia pelajari dan dia bisa praktekkan. Kalau perasaan itu mungkin bisa tenang dalam satu masalah yang lain, mungkin perasaan yang berbeda yang akan ada di dalam dirinya pada saat masalah itu datang. Mungkin tidak terselesaikan dengan baik, bahkan dia sekarang kita nih dewasa ini, Indonesia juga termasuk menghadapi permasalahan kesehatan mental yang di dalam rangkaian yang dijelaskan oleh Nabi setiap ilmu tasawuf itu mengajarkan bagaimana setiap orang mampu berpikir secara cerdas. Artinya akal sehatnya itu tidak terganggu di dalam setiap keadaan. Apapun problematikanya, kesehatan akal tidak diganggu. Makanya di dalam Islam bukan hanya dilarang segala sesuatu yang bisa merusak akal, akan tetapi konsekuensinya juga ditetapkan, yaitu hukuman. Dan hukuman itu yang efektif memberikan efek jera yang nyata. Itu yang dimaksud. Dicambuk di dalam Islam. Karena akal sehat itu sumber dari segala sesuatu. Orang kalau mabuk, dia bunuh pun dia nggak sadar. Dia melecehkan seksual kepada keluarganya, bahkan kepada ibunya pun dia nggak sadar. Dalam keadaan mabuk. Fa'alaika rahimakumullah bil ihsan ila jiranik hasbal imkan. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin 'adzim. Dalam surat Al-Fussilat ayat 35 Allah mengatakan sifat-sifat yang baik itu tidak akan didapati kecuali orang-orang yang mereka itu bersabar di dalam prosesnya. Enggak juga didapatin kecuali orang yang mendapatkan dhu hadzin, bagian yang besar. Waqad dzakara al-Imam al-Hujjatul Islam fil Ihya wa ghairihi. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dan yang lain, beliau mengatakan menyampai wa ghairihi haditsan. Beliau menyebutkan satu hadis jami'an komplit fi ma yanbaghi lil jar an yaf'alahu ma'a jari. Sesuatu yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga kepada tetangga yang lain. Kepada tetangganya. Bagaimana cara berperilaku maksudnya? Faqala rahimahullah, Imam Al-Ghazali berkata, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, atadruna ma haqqal jiwa, ma haqqal jar? Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak apa itu haknya tetangga? Nabi jawab langsung, in ista'ana bika antahu. Kalau dia minta tolong, kalau mampu ya ditolong. Wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau dia mau meminjam uang, ya dipinjamkan. Cuma dalam kacamata agama ya, meminjamkan uang itu kalau dia minimal kita nggak tahu peruntukannya untuk apa. Kalau jelas untuk hal-hal yang diharamkan untuk agama nggak boleh. Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah kana syarikan lahu. Barang siapa yang membantu di dalam terjadinya proses kemaksiatan walau dengan sepenggal kata, maka dia bersyarikat di dalam dosa dengan pelakunya. Jangan boleh. Begitu juga boleh memberikan pinjaman, bersedekah dengan syarat, atau bersedekah sama sekali dikasih, nggak dikasih bukan berupa pinjaman, hadiah aja atau sedekah dengan syarat kebutuhan keluarganya telah terpenuhi. Jadi kan tasawuf itu basicnya harus syariah deh. Jadi nggak boleh bertentangan dengan syariah. Jadi ini bukan suatu kewajiban, ini adalah anjuran dengan memperhatikan batasan-batasan syariat tadi yang telah kita jelaskan. Selanjutnya, wa in iftaqara jutta alai. Kalau dia miskin atau jatuh miskin, kau bantu dengan kemampuanmu. Wa in marida udtahu. Kalau dia sakit dikunjungi. Wa in mata tabi'tahu janazatahu.
tabi' ta janazah. Kalau meninggal ikutin jenazahnya. Ini semua anjurannya sunnah, nggak ada ranah wajib. Cuman ini termasuk hak sunnah yang afdolnya dipenuhi supaya terjadi keakraban sosial di dalam status bertetangga. Jadi nggak ada saling suudzon, nggak ada saling benci satu sama lain. Wa in asabahu khairun hanna'athu. Kalau mereka mendapat kebaikan, hanna'athu, kasih tahniah. Berikan ucapan selamat. Itu ngerasa dihargai. Wa in asabathu musibah azzaitahu. Kalau dia tertimpa musibah, kunjungi, ucapkan duka cita, takziah kepadanya. Cuman seorang muslim itu kan dituntut untuk berbuat ikhlas. Jadi buat ini kenapa? Karena perintah agama. Cuman suatu ketika dia di dalam posisi yang sama, dia nggak ngasih balasan yang serupa, nggak sakit hati, karena di lillah wa fillah itu namanya. Nah ini seorang muslim yang punya sifat ikhlas tuh nggak capek dia di dalam beramal ibadah. Karena dia ketika beramal ibadah bukan investasi, ngarap comebacknya lagi, dapat balasan yang serupa, enggak. Dia minta balasan ntar aja di surga sama Allah. Wala tastatil alaihi bil bina fatuhjab anhu rih illa bi idnih. Kemudian kalau membuat bangunan, jangan bangunan rumahmu itu tinggi hingga menghalangin angin untuk sampai ke rumahnya. Ini sunnahnya ya diajarkan. Bahkan ulama ini ada kriteria hukumnya di dalam teori fikihnya, karena wajib ya. Jangan sampai mencegah angin itu sampai ke rumahnya. Jadi pengap rumahnya gara-gara ada bangunan yang tinggi gitu. Kecuali dengan izinnya. Ini sebaiknya. Man kalau di Indonesia kan udah ada aturan ininya juga di dalam negara. Cuman aturan agama seperti ini. Peka atas tetangga. Wala tu'dhihi. Dan jangan pernah menyakitin diri mereka, jangan pernah menyakitin tetangga. Wa in ishtarita fakihatan fahdi lahu. Kalau beli buah-buahan, kasih sedikit. Biasanya kan banyak buah-buahan, kasih. Fa in lam taf'al atau apapun ya. Makanya kalau zaman dulu orang belanja pakai kantong sendiri. Jadi nggak kelihatan belanjaan apa aja nih. Nggak cuma pakai kresek bening yang kelihatan. Fa in lam taf'al, kalau engkau nggak mau ngasih, minimal fa'adkhilha sirran. Masukinnya diam. Biar nggak ada harapan. Kadang-kadang orang itu ada pengen, ya Allah pengen dikasih. Kalau nggak dapat kan sakit hati. Nah orang cerdas itu bisa menelisik itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum.